Halo semua, namaku Eli, aku 16 tahun. Pernahkah ada saat di hidupmu ketika hasratmu satu-satunya di saat itu adalah untuk menghentikan rasa sakit? Aku berhenti, dan kamu tahu itu lebih seperti kutukan daripada sebuah hadiah. Aku hanya seorang gadis normal di umurku. Sekolah, teman-teman, dan bahkan seorang pacar. Di hari yang ditentukan, pacarku Andy dan aku setuju untuk bertemu di taman bermain saat siang. Aku tiba sedikit lebih awal dan menunggunya. Melihat anak-anak, aku memiliki adik laki-laki dan melihat anak di sekitarku sudah menjadi kebiasaanku. Tiba-tiba bola dari seorang anak laki-laki melompat ke samping dan berguling di bawah ayunan. Salah satu pemain bolanya menghampirinya, dan aku langsung menjadi tegang. Di sana ada anak lain di ayunan. Aku berteriak pada keduanya, tapi itu terlalu terlambat. Dalam sekejap aku berlari dan melindungi anak laki-laki itu dengan tubuhku. Lalu ada tiupan di punggungku dan kita terbawa ke depan. Orang tua berlari menghampiri kami, dan aku memberikan mereka anaknya. Ibu anak itu berterima kasih padaku dalam tangis, dan ayahnya mulai membantuku berdiri, tapi aku tidak bisa. Kakiku, aku tidak merasakannya. Aku tidak bisa merasakan punggungku juga. Apa kamu memiliki ide betapa menakutkannya itu untuk berhenti merasakan sesuatu yang biasanya tidak kamu perhatikan? Beberapa menit kemudian, Andy datang dan jatuh di sebelahku. Aku sudah berada dalam tangis. Aku sangat takut. Ambulansnya mengangkutku. Andy menghubungi orang tuaku. Aku dengan segera dikirim untuk X-ray dan lalu untuk operasi setelah diinduksi koma secara medis. Di saat itu aku tidak percaya bahwa hidupku bisa berputar balik dalam sekejap. Sebelum komanya, aku menghabiskan beberapa menit dengan relatifku. Aku memiliki perasaan bahwa aku akan mengucapkan perpisahan pada mereka. Dan lalu kegelapan datang. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Kepalaku terasa seperti itu terbuat dari besi. Tapi aku tidak bisa mengangkatnya untuk melihat diriku. Kakiku masih ada di sana. Tanganku juga. Aku berusaha menggerakkan tanganku. Itu berhasil. Tidak begitu baik, tapi aku bisa melakukannya. Lalu aku beralih pada kakiku. Aku penasaran apa mereka memperbaikinya. Ya, aku bisa menggerakkannya. Suara tiupan dari ranjang membangunkan perawatnya yang tertidur di samping. Dia memanggil dokter. Ketika beberapa dokter memasuki ruangan, aku sudah bersinar dengan kebahagiaan. Aku bisa bergerak, dan aku tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Tapi dokternya untuk beberapa alasan tidak senang, dan berkata kita harus menunggu orang tuaku. Aku tidak mengerti apa yang salah. Dalam setengah jam, aku bisa menggerakkan jari kakiku. Bukankah itu pertanda bagus? Ketika orang tuaku tiba, dokternya meletakkan semuanya di meja. Aku dioperasi di hari yang sama aku dimasukkan di sini. Operasinya sukses, tapi di sana ada sebuah malpraktek. Syarafku hancur dan sekarang aku tidak bisa merasakan rasa sakit. Aku berkata, apa kamu bercanda? Tapi dokternya menarik perhatianku pada kenyataan bahwa salah satu dari mereka menusuk kakiku dengan sebuah jarum setiap saat. Aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak merasakan apapun. Seminggu kemudian orang tuaku mengantarku pulang. Aku tidak begitu percaya diri dengan kakiku. Aku harus belajar untuk berjalan lagi. Di rumah, ayahku mengangkutku dengan lengannya. Dan ketika kita pergi ke rumah sakit untuk rehabilitasi, aku bergerak menggunakan kursi roda. Hanya di sana aku bisa berjalan di bawah pengawasan dokter. Selama ini aku terbiasa dengan dunia tanpa rasa sakit. Jadi beberapa bulan berlalu. Terima kasih pada dukungan keluargaku dan Andy, yang dengannya aku rutin menulis pesan, aku bisa kembali berdiri dengan kakiku. Dan sekarang fisioterapinya berakhir. Aku bertanya pada ibuku kapan aku bisa kembali ke sekolah. Ibuku berkata bahwa aku tidak akan pergi ke sekolah. Mereka takut aku mungkin melukai diriku karena aku tidak merasakan sakit. Tapi kenapa? Aku sehat. Dan kenyataan bahwa aku tidak merasakan sakit bahkan adalah keuntunganku. Contohnya hari yang lalu seorang dokter hewan datang untuk memvaksin kucing kami. Aku harus memegangnya dan walaupun dia mencakar seluruh tanganku, aku baik-baik saja. Dan di hari yang lain aku mencabut buluku. Dan kamu tahu sekarang aku sangat siap untuk itu. Ayahku berkata bahwa dokternya menjadwalkan operasiku dalam setengah tahun. Lalu mereka akan bisa memberikanku kembali perasaan sakitnya, menyambungkan syaraf yang putus.
Suatu kali aku meminta izin untuk berjalan dengan temanku, tapi orang tuaku memberhentikanku lagi. Mereka melarangku untuk meninggalkan rumah sendiri. Dan jika aku mencoba, mereka akan mengunciku di kamar. Menyebalkan. Apa gunanya rehabilitasi? Untuk melanjutkan hidup di dalam sebuah vakum. Ini adalah penahanan rumah dan tidak adil. Pernahkah kamu berusaha untuk ditolong atau didukung, tapi itu lebih baik untuk dihukum? Aku sangat ingin bertemu dengan temanku. Tapi di antara semua itu, aku ingin bertemu Andy. Orang tua aku mengulang. Dalam beberapa bulan, tidak sebelumnya. Aku sangat tidak menyukai ini. Dan Andy terus meminta untuk bertemu. Aku memutuskan untuk menemuinya diam-diam sementara orang tuaku pergi. Di hari Minggu, orang tuaku pergi berbelanja, dan kita memiliki beberapa jam untuk bertemu. Seketika aku mendengar mobil mereka pergi. Andy masuk. Itu adalah pertama kalinya kita bertemu sejak kejadian itu. Sebelum itu, di sana hanya ada panggilan video. Itu aneh untuk menyentuh orang tercintamu dan tidak merasakan kehangatan sentuhan tangannya. Tapi aku masih senang. Itu adalah pertama kalinya dia ada di rumah, dan aku menyarankan supaya dia naik ke kamarku sementara aku membuat teh. Aku menuangkan beberapa cangkir dan menyusulnya. Menaruh cangkirnya di sebelah ranjang. Kita berbaring. Itu sudah sangat lama. Mungkin cinta kami akan mengizinkan kami untuk melangkah lebih jauh. Andy melepaskan atasanku dan aku melepaskan jaketnya. Dia memutar punggungku. Kita terburu-buru dan kita mendorong sesuatu dari meja. Dan bahkan tidak menyadarinya. Kita berada di atas satu sama lain dan berciuman. Ini adalah pertama kalinya untukku. Aku tidak merasakan apapun, tapi pikirannya menyenangkan. Tiba-tiba wajah Andy berubah ungu, dan dia melihatku dengan horor dan berbisik, "Tanganmu, itu..." Aku melihat tanganku dan juga terkejut. Tanganku merah dan membengkak. Ternyata di saat keintiman kami, aku tidak sengaja menumpahkan secangkir air panas ke diriku, dan tidak menyadarinya. Apa yang harus kulakukan? Kita berlari ke kamar mandi dan aku menaruh tanganku di bawah air dingin. Sial, aku tidak merasakan apapun. Walaupun tanganku terasa seperti itu milik Freddy Krueger. Aku melihat ke belakang untuk berterima kasih pada Andy karena menyadari semua ini tepat waktu. Tapi dia pergi. Aku pergi ke lorong dan melihat pintu depan terbuka. Dia kabur, meninggalkanku sendiri. Sebelum aku bisa sembuh dari pengkhianatan ini, aku melihat pintunya terbuka lebar. Dia kembali, pikirku. Tapi tidak, itu ayah dan ibu. Ayah membawa tas dan tertawa. Tapi ketika dia melihatku, senyumnya menghilang. Lalu di sana ada teriakan, tangis, dan sebuah pertengkaran. Ayah memasang kunci di pintuku dan di jendela di kamarku. Teleponku diambil dan internetnya dimatikan. Aku diajarkan oleh guru yang berkunjung. Terkadang dia membiarkanku menghubungi Andy dari teleponnya, tapi dia tidak menjawabnya. Jadi aku hidup hampir setengah tahun. Terkadang aku sangat marah dengan orang tuaku. Tapi luka bakar di tanganku mengingatkanku bahwa tindakan mereka masuk akal. Dokternya akhirnya memutuskan bahwa aku sudah cukup sembuh dan melakukan operasi kedua. Ketika aku kembali sadar, aku langsung menyadari bahwa semuanya berjalan baik. Karena aku ada dalam rasa sakit yang buruk. Tapi aku senang dengan rasa sakitnya. Aku rasa selama 6 bulan aku pantas merasakan sakit. Setelah 2 minggu, orang tuaku membiarkanku pergi ke sekolah. Aku bersinar karena senang. Ini adalah saat di mana aku bisa melihat temanku lagi. Andy-ku. Tapi aku kecewa. Ketika aku masuk ke kelas, semua orang melihatku dengan aneh. Aku hanya bisa mendengar bisikan mereka. Ternyata ayahku datang sekolah dan bertengkar dengan Andy. Semua orang mengetahuinya dan tidak menginginkan masalah. Aku menjadi penyendiri, dan Andy mengacuhkanku. Aku sudah menunggu sangat lama untuk kembali ke sekolah, dan aku disambut seperti ini. Itu sangat menyakitkan. Di saat itu aku merasa duniaku hancur lagi. Tapi pengalamannya membuatku lebih kuat. Dan kebencianku dengan teman-temanku cepat terlupakan. Di sana tidak ada waktu untuk bersedih. Aku bisa mencoba lagi. Aku ada di sekolah yang berbeda sekarang, dan aku memiliki teman baru, pacar baru, kesukaan baru. Terkadang aku mengingat tahun gila itu tanpa rasa sakit, dan aku tidak ingin mengulangnya. Tolong like ceritaku, jadi lebih banyak orang yang melihatnya. Mungkin itu akan membantu seseorang menyelesaikan masalah mereka. Juga jangan lupa untuk subscribe ke channel ini.
Jadi kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.